Suara Kebenaran pada Rabu, 28 Juni 2023 berjudul Bisa Kita Nikmati. Saudara sekalian, kalau Allah benar-benar ada dan hidup, pasti Dia memenuhi apa yang dijanjikan bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia beserta kita, maka mestinya Dia bisa kita nikmati, dan keadaan kita mestinya baik-baik. Walaupun tentu ada pergumulan, masih ada persoalan, kesulitan, atau masalah, tetapi mestinya jiwa kita tetap teduh, tetap tenang, dan menikmati apa yang Tuhan juga dijanjikan Tuhan Yesus, bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Artinya saudaraku, damai sejahtera atau suasana nyaman, teduh, tenang, bahagia, tanpa dipengaruhi oleh situasi lingkungan di sekitar kita. Dengan kalimat lain, Allah ingin bisa kita nikmati, dan tentu saja Allah ingin bisa juga menikmati kita. Orang tua yang baik pada akhirnya tidak mengingini apa-apa kecuali melihat anak-anaknya dewasa, mandiri, bahagia, dan sukses. Tuhan lebih dari itu. Seberapa kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu baik? Tuhan tidak memanipulasi, memanfaatkan, dan mengintimidasi kita. Jangan pernah membayangkan Tuhan seperti ilah banyak dewa dalam banyak agama. Allah kita adalah pencipta langit dan bumi. Kasih adanya, maha kasih, maha baik. Dia hanya ingin kita berkeadaan baik-baik, tanpa menuntut apa-apa sebenarnya. Dia menciptakan kita bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk memanfaatkan, mengeksploitasi, atau mengisap kita. Tetapi ada hukum yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa dibatalkan, ditolak atau diganti, bahwa keadaan umat ciptaan akan baik-baik kalau di dalam persekutuan yang benar dengan Haliknya. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, berarti membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berfellowship. Allah juga ternyata pribadi yang mau berfellowship. Dia punya anak-anak, malaikat-malaikat, ada makhluk-makhluk surgawi. Dengan mereka, Allah berfellowship. Allah menciptakan manusia, anak istimewa yang ditaruh di bumi, yang diciptakan sungguh amat baik, supaya Allah bisa berfellowship. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi, Tuhan juga hadir di Taman Eden untuk berfellowship. Tuhan mau kita berfellowship dengan Dia. Masalahnya adalah, apakah fellowship kita dengan Dia sudah benar? Saudaraku, Tuhan mau keadaan kita baik-baik. Walaupun kita punya banyak masalah, tetapi kita baik-baik. Bahkan ketika masalah yang kita hadapi itu akibat kesalahan, keputusan yang keliru, keserakaan, atau liarnya pikiran yang kita lakukan tanpa minta petunjuknya, Tuhan tetap mau bersama dengan kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Mulailah hari ini, kita benar-benar mempersoalkan, apakah fellowship kita dengan Tuhan itu sudah benar atau belum? Surat 2 Korintus 6 ayat 17 berkata, sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka,
dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalimat keluarlah kamu dari antara mereka bisa berarti secara fisik, agar kita jangan dekat bergaul dengan orang yang meracuni pikiran dan memengaruhi gaya hidup kita. Walau tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita, namun jangan hidup sama seperti mereka yang tidak atau bukan umat pilihan. Itulah sebabnya menjadi hal yang sangat penting untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan setiap saat. Penting untuk memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah jalan kita sudah diperkenan Dia atau tidak? Masing-masing kita punya usia rohani yang berbeda. Tentu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita masing-masing pun berbeda. Namun saudaraku, prinsipnya yaitu jangan serupa dengan dunia ini supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Roma 12 ayat kedua. Yang baik tentu ini ukuran secara umum. Semua orang pasti tahu apa yang baik, tetapi meningkat ke level apa yang berkenan. Ini sesuai dengan usia rohani masing-masing individu. Maka kita harus terus bertumbuh sampai level sempurna. Hal ini yang mestinya menjadi pergumulan hidup kita setiap hari. Jika kita menjalani hal itu, maka Tuhan akan mengawal dan melindungi kita. Percayalah saudaraku, kita jatuh pun tidak akan tergeletak. Kalaupun hancur, kita hancur di tangan Tuhan. Ia ingin keadaan kita baik-baik. Maka selama masih ada kesempatan untuk bertobat, Tuhan mau mengubah kita. Kita tidak perlu minta tolong. Kalau kita jadi anak-anak Allah yang baik, kita akan dipelihara, kita akan dijagai dan dibela oleh Tuhan. Allah tahu kalau keadaan kita krisis dan kritis. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi masih ada waktu, berubahlah. Dia hidup, Dia Allah yang nyata. Dia ingin kita berkeadaan baik-baik, tetapi kita tidak bisa baik-baik kalau kita tidak bersekutu dengan benar dengan Dia. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.